Voice of Kiai, suara petunjuk meniti jalan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kulla dhallin fi halikal zalam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil hayyul qayyum dzil jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafarin min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khairu 'adatu wasyarru lajajatun faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Wa sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Fa anna asta'izu billahi min khid'il jahlil mudillah wa bawadiril humkil mudillah wa as'aluhu as-sa'adati bi'aqlin radi'in yastaqimu bihi man zalla wa ilmin nafi'in yastahdi bihi man dhal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara, sahabat karib kerabat dan handai tolan di seantero Indonesia, sekarang kita menjelaskan tentang syarat dan rukun puasa yang dikutip dari kitab Tawdihul Adillah karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Di dalam kitabnya beliau menjawab pertanyaan tentang syah atau tidakkah puasa tanpa mengetahui syarat dan rukunnya. Jawabannya, puasa, sholat, wudhu, dan ibadah lainnya wajib dilaksanakan menurut sifat sebagaimana diperintahkan oleh agama yang telah dirumuskan oleh fuqaha dalam segala syarat syah dan rukunnya. Dengan demikian dianggap pasti bagi mereka yang telah melakukan, yaitu mereka yang melaksanakan dengan mengetahui segala syarat sah dan rukun ibadah itu. Dengan demikian orang itu keluar dari uhdatut taklif dan dianggap tidak syah seorang yang beribadah tanpa mengetahui hukumnya, terutama syarat dan rukunnya, sah dan batalnya. Karena mengetahui kaifiat atau tata cara yang akan diamalkan itu adalah syarat bagi sahnya amalan itu. Walhasil melakukan puasa, sholat, wudhu, dan lainnya tanpa mengetahui syarat dan rukunnya tidak sah. Barang siapa yang akan puasa, misalnya ia wajib atasnya mengetahui kaifiat puasa yang akan dilakukannya dan wajib mempelajarinya meskipun waktu yang sempit untuk mempelajarinya. Hal ini sebagaimana kata Hujjatul Islam
Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman ke-21. Fa in 'asha ila ramadhana tajaddada bisababihi wujubi ta'allumi shaumi wa huwa ayya'lama anna waqtahu minas subhi ila ghurubi syamsi wa annal wajiba fihi niyyatu wal imsak anil akmali wasyurbi wal wiqa'i wa anna dzalika yatamada ila ru'yatil hilal au syahidain. Seandainya seorang muslim hidup sampai datang bulan Ramadan, muncullah dengan sebabnya kewajiban mempelajari soal puasa, yaitu diketahuinya bahwa waktunya itu dari subuh sampai masuknya matahari, dan yang wajib padanya itu niat dan menghindari dari makan, minum, bersetubuh dan hal tersebut sampai melihat bulan baru Syawal atau kesaksian dua orang saksi. Dengan penjelasan ini dapat diketahui bahwa tiap-tiap ibadah ataupun muamalah wajib atas siapa saja yang melakukannya, dan lebih utama mengetahui kaifiatnya, dan tidak sah sesuatu apapun tanpa mengetahui ilmunya. Hal itu sia-sia dan tidak diterima. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Syekh Ibn Ruslan dalam Zubadnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka segala amalnya itu ditolak, artinya tidak diterima. Dalam beberapa kitab yang berkenaan dengan permasalahan ini, sebagaimana dalam kitab Syarah As-Sihabu Ramli karya Al-Alim Rabbani Sayyid Ahmad bin Sulaiman Az-Zahid di dalam As-Sittina Mas'alah pada Hamis Hasyiah Al-Alamah Abdul Karim Al-Mattari Ad-Dimyati halaman 15 disebutkan, wa qala al-ulama'u rahimahullahu ta'ala man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i wa sholati lam tusihha sholatuhu wa fi nuskhati ibadatuhu wa in sadafa ay wa faqas sihhata fihima ay fil wudu' wa sholatu li fawati syartihima li annal ilma bil ibadati min wudu'in wa salatin wa nahwihima syartun fi sihhatiha wa matan tafasyartu intafal masyrut. Dan telah berkata ulama, barang siapa yang sholat sedangkan ia tidak mengetahui tata cara wudhu dan sholat, maka tidak sah sholatnya. Dalam satu naskah, tidak sah ibadahnya, sekalipun kebetulan atau sesuai dengan yang sah pada ketentuannya. Artinya pada wudhu dan sholat, karena tidak mengetahui syarat keduanya. Bahwasanya mengetahui tata cara ibadah pada wudhu, sholat, dan keduanya adalah syarat sahnya. Dan jika tidak mengetahui syarat, ternafilah masyrut, tidak dianggap memenuhi syarat. Sebagaimana ungkapan para ulama dalam hal hukum sah dan tidak sahnya suatu ibadah tanpa mengetahui ilmunya. Suatu hadis yang pernah ditakhrij oleh Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan lainnya dari bermacam-macam rawi. Dari Abu Hurairah, ada pula dari Rifa'ah bin Rafi', dan ada pula dari Ammar bin Yasir, yaitu hadis yang terkenal di kalangan ahlinya dengan sebutan hadisul musi salat tahu.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla summa jaa fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a fasalla kama shalla summa jaa fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli hatta fa'ala dzalika salasata marratin faqala walladzi ba'asaka bil haqqi ma ahsanu ghairuhu fa'allimni qala idza qumta ila sholati fakabbir summa iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Al hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu masuklah seorang laki-laki yang menurut Ibnu Abi Syaibah, laki-laki itu bernama Khalad bin Rafi'. Lalu ia salat. Kemudian ia datang kembali memberi salam kepada Rasulullah. Maka jawab Nabi, kembalilah engkau salat, karena sesungguhnya engkau belum salat. Maka laki-laki itu pun kembali dan dilakukannya salat sebagaimana telah dilakukannya. Kemudian datang lagi dan memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia bersabda, kembalilah engkau salat, sesungguhnya engkau itu belum salat. Maka laki-laki itu pun kembali melakukan salat seperti salat yang telah dilakukannya. Kemudian ia datang dan memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bersabda, kembalilah engkau dan sholatlah, maka sesungguhnya engkau belum sholat sampai 3 kali. Maka ujar laki-laki itu, demi Tuhan yang telah mengutus Tuhan hamba yang hak, tidaklah aku lebih bagus dari selain ini, maka ajarkanlah aku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau telah berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah engkau, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada bacaan Al-Quran dan seterusnya. Berkenaan dengan hadis ini dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari Bisyarhil Bukhari juz kedua halaman 421. Qala Iyad fihi anna af'alal jahili fil ibadati ala ghairi ilmin la tajzi'u wa huwa mabniyun ala annal murada bin nafyul ajza'i wa huwa zahir. Telah berkata ia di dalam hadis ini ada petunjuk bahwa perbuatan orang yang bodoh dalam ibadah tanpa pengetahuan maka tidak sah, dan itu didasarkan bahwa yang dimaksud dengan nafi itu adalah nafi memadainya atau sahnya, dan itulah yang disebut zahir. Demikianlah ibarat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ini. Ada juga yang dikutip oleh Muhammad Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar pada juz kedua halaman 273 huruf demi huruf. Jelaslah masalah tidak sahnya puasa yang dilakukan oleh orang yang jahil terhadap syarat dan rukunnya. Namun bukan berarti bahwa karena tidak sahnya puasa si jahil itu cukup diam saja, tidak melakukan ibadah dengan tidak perlu berpuasa karena jahilnya, tapi ia tetap wajib berpuasa dan wajib juga mempelajari ilmunya puasa terlebih dahulu agar ia dapat melaksanakan puasanya itu dengan sempurna. Saudara-saudara, sahabat karib kerabat dan handai tolan di seantero Indonesia, demikianlah penjelasan tentang sah atau tidakkah puasa tanpa mengetahui syarat dan rukunnya. Bagi kita yang sudah balik, wajib untuk mempelajari tentang syarat-syarat dan rukunnya puasa. Semoga ini semua menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad
Demikianlah, mohon maaf atas segala kesalahan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.